A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Umi Agna di acara istimewa bersama Azza TV. Dalam kehidupan setiap manusia, tentu ingin meraih kesuksesan dalam hidupnya, baik secara materi maupun non-materi. Kata sukses seakan-akan menjadi salah satu alasan di antara semua usaha yang dilakukan oleh manusia dalam segala aktivitasnya. Saudariku, dalam Islam sendiri, sukses memiliki makna di mana seseorang berhasil mewujudkan apa yang diimpikan, terutama dalam hal kebaikan, mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Siapa yang tidak ingin sukses dunia dan akhirat? Tentunya tidak ada, namun sangat disayangkan jika saat ini banyak orang yang hanya mengejar kesuksesan dunia semata. Dalam Islam, kunci kesuksesan tidak hanya terkait sukses dunia saja, melainkan juga akhirat. Adapun kunci kesuksesan menurut Islam diantaranya adalah: yang pertama, menetapkan niat. Ingin menjadi siapapun dan ingin melakukan usaha apapun, seseorang harus menetapkan niat yang kuat dalam hati, karena niat ini akan membuat seseorang yakin dan tetap berusaha di jalannya. Niat juga merupakan cerminan dari apa yang ingin kita lakukan. Jadi, jika Anda ingin sukses, maka niatkan dulu dalam hati Anda bahwa Anda ingin sukses dunia akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah dua hal yang saling terkait, dan jika seseorang ingin sukses, maka ia harus menanamkan iman dan takwa dalam hatinya. Seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melakukan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat dengannya. Seseorang yang lebih dekat dengan Allah, maka ia bisa mendapatkan kesuksesan jika Allah berkehendak. Yang ketiga, sholat tepat waktu. Salah satu kunci sukses dunia akhirat adalah sholat tepat waktu atau sholat di awal waktu. Sholat adalah perkara yang wajib dilaksanakan seseorang muslim dan merupakan tiang agama. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai hambanya yang senantiasa menjaga sholatnya, dan sholat wajib tepat waktu. Perbuatan melalaikan sholat, apalagi meninggalkan, akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika demikian, siapapun maka tidak bisa meraih sukses, terutama di akhirat. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai akan sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Yang keempat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak luput dari perbuatan salah dan dosa, namun untuk menghapus dosa tersebut dan menghindari murka Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim harus bertaubat dengan sebenar-benarnya. Taubat atau yang dikenal dengan taubatan nasuha. Dengan melakukan taubatan nasuha, seorang muslim dapat membuka pintu kesuksesan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat dengan sebenar-benarnya berarti juga berjanji tidak akan melakukan perbuatan dosa atau maksiat yang pernah dilakukan tersebut,
sebagaimana disebutkan dalam ayat dan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menghilangkan segala kegundahan dan kesusahannya, dan diberikan padanya rizki yang tak terduga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, sholat sunnah. Tidak hanya dengan sholat wajib saja, kunci sukses yang lain juga bisa datang dari ibadah sunnah yang dilakukan seorang muslim. Misalnya, dengan mengerjakan sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah setelah sholat fardu, dan melaksanakan sholat duha setiap hari. Sholat sunnah yang dilakukan bisa membukakan pintu rezeki dan mendatangkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pelakunya. Sholat duha memiliki banyak keutamaan, dan bila rutin dilakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya melapangkan rezeki seseorang, tapi membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Yang keenam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang berusaha dengan keras tidak akan mencapai kesuksesan jika ia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah salah satu sarana seseorang agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan kesuksesan diri sendiri setiap hari akan membuat seseorang merasa lebih baik. Dan bila ia juga mendoakan saudaranya, maka malaikat juga akan mendoakannya. Hal ini tentunya bisa menjadi salah satu jalan menuju kesuksesan. Jadi, jika ingin sukses, maka teruslah berdoa dan mendoakan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, kecuali malaikat berkata, dan untuk kamu pula seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, menuntut ilmu. Seseorang akan sulit mendapatkan kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat, apabila ia tidak memiliki ilmu. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi seorang muslim, dan ilmu tersebut adalah jalan menggapai kesuksesan. Seseorang yang memiliki ilmu akan lebih mudah mengerti sesuatu dan berusaha di bidang yang ia miliki. Ulama Imam Syafi'i pun mengatakan bahwa barang siapa menginginkan sukses dunia, hendaklah diraihnya dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki sukses akhirat, hendaklah diraihnya dengan ilmu. Barang siapa ingin sukses dunia akhirat, hendaklah diraih dengan ilmu. Yang kedelapan, silaturahmi. Silaturahmi dengan saudara dan kerabat adalah salah satu kunci kesuksesan, dan keutamaan menyambung tali silaturahmi sangat besar. Demikian yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan dijauhkan dari kematian yang buruk, maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Imam Bazar dan Imam Hakim. 9. Bersyukur. Apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia harus disyukuri dan bersyukur, atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, dapat mendatangkan rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku untukmu, dan jika kamu kufur, maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Yang ke-10, sedekah dengan ikhlas. Sedekah atau memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain dengan ikhlas merupakan salah satu pintu rezeki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk melipat gandakan sedekah yang kita keluarkan. Sedekah yang dilakukan tidak boleh ditunjukkan, karena hal tersebut bisa menyebabkan perbuatan riya.
keutamaan bersedekah disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikut ini. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Demikianlah beberapa kunci sukses menurut Islam. Intinya, untuk menggapai kesuksesan dunia akhirat, maka berusaha dan berdoa dengan tetap istiqomah adalah kunci dalam meraih kesuksesan tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Barakallahu fikum. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetaplah jaga takwa, jadilah istimewa bersama Azza TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.